itu, Sarwenda pun menghantam lagi Ruben dengan tudingan jika ayah dari ketiga anaknya itu terjerat pinjol. Dan pihak Ruben pun menantang balik Sarwenda dengan meminta bukti yang sah. Buktikan aja kalau memang Ruben ada pinjol. Doakan semuanya baik-baik dan berjalan dengan terpanas dan juga terviral seputar selebriti di Celeb On News di MNC TV, rumahnya Seleb. Coming up next pemirsa, jelang agenda sidang mediasi gugatan hak asuh anak, Sarwenda pancing emosi lagi. Ruben disebut-sebut mengkhianati cinta Sarwenda saat masih bersatu sebagai suami istri. Dan Ruben pun diduga terlibat atau terjerat kasus pinjol. Benarkah klarifikasi Sarwenda semata-mata hanya untuk menarik simpati publik agar berbalik kepada dirinya? Simak kabar yang panas ini setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Celeb On News. Hubungan mantan suami istri Ruben Onsu dan Sarwenda memang bagai api dalam sekam. Tanpa disadari, ada bahaya yang tersembunyi dan terus menjalar liar. Entah di mana ujungnya. Ya, Ruben dan Sarwenda sama-sama speak up lewat jalur masing-masing. Satu buka suara di podcast, satu lagi memilih merespon lewat kuasa hukum. Sarwenda berurai air mata mencurahkan isi hatinya. Salah satunya yang mencuri perhatian adalah soal Ruben dituding selingkuh saat mereka masih menjalani biduk rumah tangga. Perihal kasur yang menjadi pemantik. Barang tersebut sebenarnya hasil kerjasama dalam bentuk endorse. Ruben unggah konten ceramah mengenai ciri-ciri orang munafik yang suka berbohong dan tidak amanah. Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain. Kan kemarin kita sudah bilang, Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Kita ini kan persoalannya kan mengenai masalah anak. Anak yang tidak bisa berkumpul bersama Ruben. Kok larinya ke selingkuh, dugaan selingkuh. Antara nyaman sama main aman kan beda tipis ya. Gak hanya itu, Sarwenda pun menghantam lagi Ruben dengan tudingan jika ayah dari ketiga anaknya itu terjerat pinjol. Dan pihak Ruben pun menantang balik Sarwenda dengan meminta bukti yang sah. Buktikan aja kalau memang Ruben ada pinjol. doakan semuanya baik-baik dan berjalan dengan lancar. Ya, selama ini dikenal kalem dan penyabar, pertahanan Sarwenda akhirnya runtuh. Akibat gak kuat terus-terusan dihujat tuduhan soal nafkah 200 juta dari Ruben Onsu. Wenda mengaku demi harga diri, lelah dibanding-bandingkan dan demi kehidupan anak-anak yang harus ia jaga. Saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Klarifikasi dari Sarwenda pun dinilai warganet adalah upaya untuk memperebut simpati publik jelang sidang mediasi yang akan digelar pada Rabu 6 Agustus pekan depan. Benarkah demikian? Di lain sisi, pihak Ruben menjawab tuduhan Sarwenda tentang tidak pernah bertengkar di depan anak-anak. Namun bukti yang ada sebaliknya. Video lama pun viral, memperlihatkan Sarwenda dan Ruben terlihat cekcok besar di dalam rumah yang berisi anak-anak mereka. Di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar, kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, satu rumah turun semua. Gue percaya ya ketika lo buka aib orang lain ya lo juga ditutup juga aib. Ya, mungkin lo yang ditegur. Sementara itu, Betran Peto putra Onsu justru memberikan reaksi keras lewat unggahan di media sosial pribadinya dengan satu kata, bohong. Seolah kata tersebut ditujukan pada Bunda Sarwenda. Ya, konflik perebutan hak asuh anak dan masalah finansial yang awalnya coba diredam, justru kini menjadi konsumsi publik akibat aksi saling klaim dan bantah, baik dari Ruben maupun dari Sarwenda.
saat ibadah haji saya cuma berdoanya kemarin, ya Allah semoga saya dijauhkan dari segala sesuatu hal yang buruk, dijauhkan dari fitnah. Raffi Ahmad mendadak pergi umroh ke Tanah Suci. Padahal awal Juni 2026, Raffi baru pulang haji. Umroh kali ini, Raffi mengajak 4 perempuan istimewa dalam hidupnya. Ibu dan adik kandungnya, Ami Kanita, Nisha Ahmad, dan Syahnas Sadika, serta sang istri Nagita Slavina. Demi umroh spesial ini, Raffi bahkan rela meninggalkan si sulung Rafathar yang sedang sekolah dan menitipkan si bungsu Lili kepada ibu mertuanya, Rita Amelia. Raffi terlihat sangat khusyuk saat berdoa di Raudhah. Apakah gerangan Raffi Ahmad pergi umroh dadakan? Benarkah untuk menenangkan gundah gulana hati? Apalagi di media sosial beredar kabar seorang perempuan siap mengguncang kehidupan pribadi Raffi Ahmad. 2 bulan terakhir Raffi Ahmad memang sedang jadi sorotan dan hujatan netizen. Mulai dari namanya terseret kasus dugaan importasi dan kepabean Dirjen Bea Cukai. Ya, saya kemarin alhamdulillah saat berangkat haji, saat ibadah haji saya cuma berdoanya kemarin, ya Allah semoga saya dijauhkan dari segala sesuatu hal yang buruk, dijauhkan dari fitnah, dan dari apapun tolong lindungi saya dan keluarga saya. Ujian hidup selalu datang silih berganti menerpa, dan Raffi Ahmad selalu ingat mendiang papanya. Selain mengadu kepada sang Halik, Raffi juga curhat kepada mendiang papanya lewat video AI dan nyekar ke makam. Kalau Allah mengizinkan Papa hadir sebentar hari ini, yang pertama ingin Papa lakukan adalah memeluk AA. Banyak yang belum sempat kita jalani bersama. Tapi Allah punya caranya mendewasakan seorang anak. Dulu, Papa hanya menitipkan satu pesan. Jaga Mama dan jaga adik-adik AA. Untuk Raffi dan juga Gigi, selamat menjalankan ibadah umroh ya. Tapi kok tiba-tiba banget sih? Padahal kan kemarin baru aja menjalani ibadah haji belum lama ini. Dan mengapa timingnya pas juga pemirsa saat adanya berbagai sorotan publik terkait sosok Raffi dan bisnisnya? Ini kebetulan semata atau memang ingin menenangkan diri di sana? Oke pemirsa, pastikan selalu update Seleb On News ya. Senin sampai Jumat jam 12:30 siang.